Subtema kita berjalan bersama dalam tuntunan Tuhan, mewujudkan transformasi BUMN. Ini terjemahan yang sangat pas pada tema besar ini. Perjanjian baru, saudara-saudara, Majus 4 dengan Yesus. Mari sebelum kita lanjut masuk pada uraian tema ini dan membaca bagian ini, kita, ya Allah, di dalam Kristus, firman yang hidup, hati kami tertunduk dan memohon tuntunan-Mu supaya kami memahami firman-Mu, merasakan dan melakukannya dalam hidup kami sesehari. Berkenanlah bagi hamba-Mu untuk membagikan bagi kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Saudara, saya langsung ayat 12. Tadi sudah diantar dari ayat 9 dalam buku liturgi kita. Dan sepanjang Natal ini kita membaca perikop utuh dari ayat. Tapi yang menjadi tema ini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang berbahagia, pilihan orang Majus untuk kembali ke negerinya melalui jalan lain bisa saja dimaknai secara leksikal, secara indrawi. Mereka datang dari utara kembali lewat selatan atau sebaliknya. Tetapi juga bisa dimaknai secara kiasan. Mereka memilih jalan lain dan pilihan itu menjadi kiasan karena dikontras dalam perjumpaan mereka sebelumnya dengan Herodes dan perjumpaan mereka dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Herodes, sang raja orang Yahudi yang diangkat oleh pemerintah Romawi, dan mereka berjumpa dengan Yesus, sang raja orang Yahudi yang baru lahir. Dua raja dengan karakter yang berbeda, mendiami tempat yang berbeda. Satu di Jerusalem, satu di Bethlehem. Satu di pusat kekuasaan, satu di desa kecil. Ini kontras-kontras yang sangat luar biasa untuk kita merefleksikan bagaimana cara Allah menyatakan dirinya melalui Kristus. Herodes, kita tahu, adalah simbol dari kekuasaan yang lalim, yang kejam. Dia membunuh istrinya dan anak-anaknya, konselor-konselornya. Dia mengelola kekuasaan untuk menjaga dirinya, memeliharanya. Dikontraskan dengan sang raja yang baru lahir, Yesus, yang mengelola kekuasaan sebagai alat pelayanan untuk memberi dirinya. Jadi kisah ini kalau kita baca betul, ini kisah yang sangat subversif, menyerang kekuasaan Herodes pada saat itu. Dan bagaimana orang Majus berjumpa dengan sang raja yang baru lahir itu dan menentukan menjadi titik berangkat mereka untuk mengambil jalan transformasi, jalan perubahan. Mengambil jalan perubahan atau transformasi karena yakin akan penyertaan Allah adalah sudut pesan yang sangat kuat dari perikop ini. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, hari-hari ini diksi perubahan transformasi menjadi sangat viral, beredar, dan merupakan keniscayaan. Kita Allah yang masif dan percepatan yang hampir-hampir kita pun tidak mampu untuk mengontrolnya dan menakarnya. Terjadi lompatan perubahan yang begitu cepat dalam dunia teknologi. Sudah mulai mengadaptasi virtual sentient seperti hologram, holoportation, dan lain-lain. Industri-industri sudah mulai mengadopsi robotik, artificial intelligence yang lebih organik dan dari waktu ke waktu lebih hidup. Fase berikutnya mungkin saja tidak lama lagi komputer akan diimplant ke dalam tubuh kita
dan tersambung dengan otak kita untuk mengakselerasi akumulasi pengetahuan untuk menggenapi 97% pengetahuan yang belum diketahui oleh manusia. Bayangkan Bapak Ibu ke depannya, konsep manusia seperti apa yang akan dihadirkan. Karena di teknologi kedokteran, dikembangkan stem cell, rekayasa genetika dan lain-lain, yang mulai mengutak-atik konsep superhuman. Orang diprediksi bisa dibuat lebih dari 100 tahun. Sel-sel yang menua bisa diganti dan IQ bisa di atas 200-an. Bagi para ulama, para etikus, susah sekarang mencari jawaban seperti apa yang kami akan berikan kalau itu terjadi. Kita dipaksa beradaptasi dengan cepat untuk mengelola efek guncangan, disruption yang diakibatkannya, dan itu cukup mempengaruhi kehidupan beragama juga. Istilah-istilah seperti digital church, virtual congregation, metaverse church, bahkan mulai diadaptasi di Indonesia. Terjadi disruption, pasti orang-orang muda banyak meninggalkan institutional church dan memilih gerakan-gerakan spiritual yang lebih cair. Sekarang secara global di kalangan gerakan muda muncul istilah believing without belonging. Kita harus bisa menyatakan tidak terhadap dua ekstrem. Yang pertama, menyatakan tidak untuk mengasimilasi diri sehingga hilang karakternya di dalam arus perubahan yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menjadi sama dengan dunia dan meleburkan dirinya. Tapi dia juga harus katakan tidak untuk mengisolasi dirinya sehingga teralienasi. Orang-orang Kristen tidak boleh membangun benteng pertahanan hanya karena tidak bisa berhadapan dengan perubahan yang terjadi. Dan itu terjadi di mana-mana, kecenderungan untuk membangun self-defense mechanism karena tidak mampu untuk berselancar di dalam dinamika yang terjadi. Kekristenan harus tampil mengkritisi dan memanfaatkan setiap perkembangan dan transformasi, bukan asal transformasi saja, tapi bertransformasi karena Allah menghendakinya dan menuntun kita untuk menjalani perubahan itu. Subtema yang dipilih pada perayaan Natal ini turut mengaminkan hal itu, berjalan bersama dalam tuntunan Allah untuk mewujudkan transformasi BUMN. Subtema ini adalah pengakuan bahwa tadi saya katakan bahwa atas segalanya terhadap transformasi ini, Alkitab jelas mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara kekasih dalam Kristus, kisah para Majus membentangkan beberapa panduan bagi kita untuk memilih jalan perubahan, jalan-jalan yang lain di antara berbagai tawaran jalan. Yang pertama, saudara, melalui para Majusi kita diyakinkan bahwa Allah bekerja dan campur tangan lewat berbagai cara dalam seluruh kehidupan kita. Allah kita, Allah yang kita imani, bukanlah Dia yang diam, bukanlah Allah yang kering, bukanlah Allah yang tersimpan hanya di dalam lembaran-lembaran Alkitab kita semata. Lewat mimpi para Majusi menangkap resonansi perjumpaan dengan Allah dan mengikutinya. Allah bergetar dalam seluruh aspek kehidupan kita karena Ia berdiam di antara kita. Yeskel 37 ayat 27 katakan, kediamanku juga akan ada bersama mereka. Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Berita ini penting, saudara, bagi kita di awal tahun ini. Ketika
meminta Tuhan menyatakan diri melalui dirinya kepada orang lain. Untuk menangkap getaran kehadiran Allah, yang dibutuhkan sebagai sikap pertama dalam pilihan jalan lain adalah kepekaan untuk menangkap Allah hadir, memanifestasikan dirinya, menyatakan dirinya di antara kita. Negara ini pun, saudara, mengawali kemerdekaannya dengan pernyataan campur tangan Tuhan. Karena alinea 3 pembukaan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 menegaskan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pilarnya ada di situ. Kata kuncinya, saudara, adalah kepekaan, iman yang peka. Yang kedua, saudara-saudara, perjalanan para majusi mengajarkan bahwa Kristus yang hadir tidak cukup dikenal. Ia memegang otoritas atas segala hal dan bertindak ketika kita membuka diri untuk menerima dan mematuhi intervensinya. Ketika kita taat pada jalan yang akan bersama-sama dengan Dia dan Ia bersama-sama dengan aku. Yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk membuka pintu kehidupan kita, supaya Allah di dalam Kristus masuk, mengintervensi dan melakukan perubahan bersama dengan kita. Kristus datang dan menawarkan jalan lain, jalan perubahan, transformasi yang pro kehidupan. Bila kita yakin, maka kita pun akan ditunjukkan jalan itu. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya ujungnya menuju kehancuran. 16 ayat 15. Kalau saudara sadar bahwa saudara sedang menjalani jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut, maka bentuk kesadaran itu merupakan intervensi ilahi di dalam diri saudara. Jangan jalan itu, kuncinya ketaatan. Yang ketiga, saudara, jalan Yesus atau jalan perubahan yang ditawarkan Yesus tentunya jalan yang mulus. Matius iman membutuhkan nyali untuk melakukannya. Butuh nyali dan ketahanan untuk berlaku adil, bahkan untuk mengatakan kebenaran saat ini. Membutuhkan nyali untuk melepaskan diri dari pemusatan kekuasaan dan kepentingan pada diri sendiri, membutuhkan nyali. Iman bukan cuma soal percaya, tapi keberanian untuk melakukannya. Dibutuhkan ketahanan, resilience. Ini kata kunci ketiga, ketahanan. Dan kata kunci terakhir yang saya mau katakan adalah kesaksian. K yang 4 adalah kesaksian. Ketika kita menyambut kehadiran Kristus dalam hidup kita dan membiarkannya mengintervensi hidup kita, maka perubahan akan terjadi dan berdampak pada orang lain. Saudara, jalan pulang yang ditunjukkan lewat kepada orang-orang Majus membentuk, mengisyaratkan 3 sikap. Peka, kita punya iman yang peka untuk yakin bahwa Allah hadir di dalam perjalanan kita. Kita punya iman yang taat, terbuka dan membiarkan Dia masuk dan melakukan perubahan bersama kita. Perubahan di dalam Kristus itu tidak bersaksi. Dengan begitu kita dapat menuntut perubahan dan arah transformasi kita demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Saudara, kita berdiri di penghujung tahun 2023.